Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kita ketemu lagi di dialog serta diskusi mendalam dengan kita di Center of Human and Economic Development ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Kali ini kita agak berbeda, jadi kita di sini bersama dengan salah satu tokoh pengendalian tembakau nanti yang akan menjadi tamu dan juga tim dari CHED ITB Ahmad Dahlan. Nanti saya akan perkenalkan dulu. Nah, di sini literasi pengendalian tembakau ya. Kita akan memberikan judul di acara ini atau dialog ini, literasi pengendalian tembakau bersama Dr. Suharto Kosen dengan tema integrasi kebijakan pengendalian tembakau dengan program hasil terbaik cepat atau quick win-nya Prabowo Gibran. Kita ada di Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Baik, kita akan perkenalkan dulu. Saya sendiri Rosita MD dari Kepala Pusat Studi Center of Human Economic Development ITB Ahmad Dahlan. Kemudian ada Pak Moher Pakana, Dr. Moher Pakana. Ya, Assalamualaikum. Beliau advisor kami di CHED. Beliau juga mantan dari Rektor ITB Ahmad Dahlan. Kemudian saat ini Direktur Pascasarjana dan juga masih banyak lagi. Beliau Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan ya Pak ya di PP Muhammadiyah dan masih ada beberapa banyak tempat jabatan beliau. Kemudian tim kami ada Budia Hesti, beliau adalah peneliti senior Dr. Dia Hesti Kusumawardani yang nanti akan memandu di dialog kita bersama dengan Dr. Suharto Kosen. Dan tak kalah penting, hari ini kita menghadirkan Dr. Suharto Kosen. Selamat siang Pak. Beliau ini yang kalau teman-teman suka nulis jurnal dan tentang pengendalian tembakau yang selalu kita kutip Kosen gitu ya Pak ya. Kosen 2015 kalau nggak salah ya. Iya, 2015 terakhir itu tentang kerugian ekonomi makro ya Pak ya akibat rokok gitu ya di Indonesia. Nah, ini adalah data yang sampai saat ini itu yang selalu kita rujuk dan menjadi andalan gitu, menjadi andalan kita sebagai pengendalian tembakau. Makanya nanti kita akan berbincang lebih dalam. Mungkin nanti setelah ini ada yang akan membuat riset semacam itu juga gitu. Nah, ini perkenalan singkat dari saya sebagai Direktur CHED ITB Ahmad Dahlan. Mungkin langsung saja ke Budia. Saya persilahkan Budia. Terima kasih Bu Rosita. Saya Dia Hesti Kusumawardani, peneliti CHED ITB AD. Nah, kali ini saya menjadi host untuk acara podcast integrasi kebijakan pengendalian tembakau dengan program hasil terbaik cepat. Awal podcast ini muncul dari keprihatinan kami sebagai Muhammadiyah bahwa ternyata ada masalah dalam pengendalian tembakau, yaitu Indonesia masih mengalami prevalensi yang cukup tinggi untuk perokok pria 68%. Dengan rata-rata prevalensinya sekarang 33%. Kemudian beban penyakit yang tinggi semenjak tahun 2015, riset terakhir Dr. Suharto Kosen itu sampai mencapai nilainya 596 triliun ya Pak ya. Kita lihat 10 tahun mendatang ternyata belum ada langkah yang menurut kami cukup serius untuk mengatasi beban ekonomi akibat konsumsi tembakau ini. Nah, dari masalah ini ternyata kami melihat Indonesia tidak sendiri. Ada negara low middle income countries lainnya yang menghadapi masalah serupa terkait tingkat konsumsi tembakau yang tinggi, yaitu beban kesehatan yang tinggi, penerapan kebijakan dan tata kelola kolaborasi. Kami merasa bahwa jika kebijakan pengendalian tembakau perspektif ekonomi kesehatan sosial ini ternyata bisa mempengaruhi program pemerintah atau bahkan bisa terintegrasikan. Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran salah satunya memiliki program PHCT atau program hasil terbaik cepat atau PHTC. Dan kami merasa bahwa ternyata ada beberapa program yang bisa diintegrasikan dengan pengendalian tembakau. Misalnya makan bergizi gratis bisa diintegrasikan dengan promosi untuk pengendalian tembakau, misalnya untuk anak-anak bagaimana mereka gaya hidup sehat tanpa rokok, ataupun juga mengingatkan sekolah mengenai kawasan tanpa rokok.
Kemudian cek kesehatan gratis juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk konsultasi untuk berhenti merokok di UBM, unit berhenti merokok misalnya. Kemudian yang terakhir di lumbung pangan kami lihat bahwa ada potensi alih tanam dari petani tembakau menjadi program varietas lain yang berkontribusi untuk program pemerintah lumbung pangan. Nah, itu kami mewawancara beberapa kementerian dan lembaga terkait yang mengenai pengendalian tembakau dan juga dari Bapak ahli seperti Dr. Suatu Kosen juga untuk melihat bagaimana tanggapannya pengendalian tembakau dengan integrasi dengan program pemerintah. Untuk itu selanjutnya kita akan melihat dan kita akan lebih jauh lagi membahas bagaimana beban konsumsi tembakau ini mempengaruhi ekonomi Indonesia. Selanjutnya kami ceritakan Dr. Suatu Kosen. Ya, mungkin ini Pak Kosen, dari data yang dulu pernah diambil oleh Pak Kosen kan banyak sekali itu terkait dengan beban penyakit yang ada akibat rokok. Nah, untuk melihat kondisi saat ini seperti apa, apakah itu tentu pasti sudah berubah ya dari data tersebut. Nah, mungkin ada beban kesehatan saat ini kalau dilihat penerawangan Dr. Suatu Kosen seperti apa dari bisnis? Sebelumnya terima kasih sudah diundang dalam podcast ini. Jadi sebetulnya memang kami melakukan analisis ini beberapa kali. Yang 2015 yang terakhir sebetulnya. Terakhir ya. Dan kalau kita lihat memang suasana yang dibayar BPJS itu tiap tahun juga meningkat terus untuk penyakit tidak menular. Seperti kita ketahui, tobacco ini atau tembakau ini merupakan faktor utama yang menyebabkan penyakit tidak menular. Di kita kan seperti misalnya jantung itu nomor 1. Lalu yang lain ada yang lain-lain juga, ya kan? Misalnya COPD, yang PPOK itu penyakit paru obstruktif kronik. PPOK. Belum lagi yang kanker. Jadi kalau dijumlahin memang banyak sekali sebetulnya. Karena ada, kalau dari 2015 itu kalau saya nggak salah ingat 20-an penyakit itu terkait. 20 penyakit. PTM terkait dengan tembakau, ya kan. Tapi memang ada semacam apa ya? Tidak mauan untuk mengakui bahwa itu terkait. Jadi selama ini kita yang tidak mengakui siapa ini, Pak? Termasuk pemerintah. Pemerintah ya. Iya kan? Karena ada alasan cukai. Oh iya. Tapi kan cukai sebetulnya kalau dihitung cukai dengan kerugian yang ditimbulkan itu bisa 1/3 atau 1/4, ya kan? Jadi kalau pertanyaan mana yang terakhir, saya belum hitung lagi. Mestinya dihitung lagi karena sekarang ini prevalensi penyakit, prevalensi perokok ya, itu naik terus ternyata yang laki-laki. Kalau yang wanita mungkin masih tetap sekitar sama 3% atau kurang, tapi yang laki-laki ini diperkirakan 69% laki-laki Indonesia itu perokok, atau tiap hari atau kadang-kadang tapi perokok. Jadi kalau dihitung, maka tadi saya bilang kalau chat bisa ngitung akan lebih bagus, itu akan kelihatan angka yang betul berapa sekarang. Dulu kan saya kombinasikan antara beban langsung yang terkait penyakit dan beban tidak langsung yang mempengaruhi sebetulnya GDP per kapita. Jadi berapa yang meninggal, berapa yang sakit. Itu kan kami menggunakan pendekatan Global Burden of Disease dengan Disability Adjusted Life Years, DALYs loss. Oh iya. Jadi bisa ngitung mati dan sakit kita gabung sampai keluar angka itu. Tapi itu memang menakutkan kalau lihat angkanya. 500 triliun itu kan besar sekali. Iya, betul. Sebetulnya dibanding pendapatan yang didapat pemerintah dari cukai. Ya. Tapi nanti kita lihat coba. Ya. Baik, ini cukup menarik ya Bu Diah ya. Cukup menarik sekali. Tadi disampaikan ada beban langsung ya dan yang tidak langsung yang tidak langsung. Yang tidak langsung ini kan cukup bisa kayak seperti belanja rokok juga ya. Belanja rokok termasuk juga satu. Jadi beban penyakit itu dianggap langsung karena rokok, yang tidak langsung itu karena sakit. Karena sakit. Ya. Kan? Itu yang mobilitas kita bilang ya.
Ya. Terus ada yang meninggal nih. Produktivitas itu termasuk yang tidak langsung ya? Iya. Tingkat produktivitas, Iya, mengurangi betul. tingkat produktivitas ini kan masyarakat Betul. seperti itu. Nah ini kan juga penting ya, juga efek sosial ekonomi masyarakat kan juga jadi ini, terpengaruh tadi kita baru juga. ngomong, sebetulnya ngerokok siapa sih? Ngerokok tuh yang low social ekonomi, Yes, betul. yang sosial ekonomi rendah, Iya. yang Middle low. menggunakan uangnya untuk rokok daripada menggunakan uangnya untuk makan anak. Betul. Nah, Kalau kompetitif tuh iya. penggunaan uangnya, ini sebetulnya sayang sekali. Nah, saya boleh lanjutin ya? Saya boleh lanjutin? Ya silakan. Karena terkait dengan tadi judul ini sebetulnya yang program cepat, program hasil terbaik cepat. Ya. Ini kan ada beberapa memang makan bergizi gratis. Ya. Ini dari dulu kita sudah lihat ada masalah, ada kompetitif. Jadi bapaknya ini lebih baik beli rokok daripada beli telur atau daging untuk anaknya. Ya. Nah ini kaitan dengan itu. Nah pemeriksaan kesehatan gratis maunya kan sebetulnya untuk diagnosis dini. Tapi kan kalau diagnosis dini maunya kita ada pencegahan kan. Ya. Jangan terus ngerokok baru diperiksa. Ya, kuratif Ada ya yang- jadinya, iya. Tidak bukan aneh, kan? preventif ya. Itu bertentangan sebetulnya antara pemeriksaan kesehatan gratis dengan yang ditimbulkan oleh rokok, tembakau. Karena kita setengah-setengah. Setengah-setengah itu maksudnya gini. FCTC misalnya, hanya 35 negara kita yang terbesar yang nggak tanda tangan. Lalu mengenai siaran iklan, Ya, iklan. TV misalnya, broadcast, ya. itu tinggal Indonesia di Asia Pasifik yang masih ada terus, Tidak dilarang ya, tidak dilarang. hanya dibatasi. Betul. Tapi seluruh dunia udah nggak ada sebetulnya. Ya, Jadi ada sedikit paradoks sebetulnya. Iya. Iya kan? Mengenai lumbung pangan tadi, saya sepakat bahwa ini mungkin kesempatan untuk alih tanaman dari tembakau. Karena dulu udah pernah juga dilakukan tuh ke vanila dan lain-lain dari tembakau, tapi tidak continuous gitu. ya, ya memang ini sebenarnya menjadi pemerintah itu butuh gitu ya untuk pengendalian tembakau, tapi kalau kita lihat dari BHJT ya sebenarnya poin-poin itu kalau kita bisa menyelesaikan dari pengendalian tembakau, pemerintah melek akan bahwa ini penting gitu tentang pengendalian tembakau itu penting gitu ya, bagus untuk pemerintah sadar bahwa pengendalian tembakau terutama tadi kerugian ekonomi makro itu harus dibenerin gitu ya Pak, dibenerin Iya, dengan lalu tadi. kaitan dengan BPJS, Iya. itu kan sebetulnya mengurangi kerugian BPJS. Iya betul. Ya, Daripada kita panen terus, Iya, penyakit tidak menular. panen terus gitu ya. Iya, Ya, aneh walaupun kan. penerimaan juga sebenarnya sekarang kan menurun terus penerimaannya. Nah, Ya. ini dari sisi ekonomi nih Pak Muher mungkin. Oh, oke. Dari sisi ekonomi seperti apa? Karena penerimaan kemarin 2023 cukai dari 2022 juga menurun. Bahkan kemudian tahun ini tidak akan ada kenaikan cukai Pak. Gitu. Nah, ini kan hubungannya dengan kerugian juga ekonomi makro. Kalau dari perspektifnya Pak Muher mungkin Oke. Tahun lalu tidak ada kenaikan cukai. Pak tahun ini kan belum diputuskan. PMK tahun lalu untuk tadi. Ini ya. Oke, terima kasih. Saya tertarik ya, Dok, tahun 2015 dikalkulasi kerugian itu sampai 500 triliun. 500. Ini 10 tahun, berarti bisa jadi 2 atau 3 kali lipat. Kalau saya mungkin akan menghitung spektrumnya lebih luas lagi, tidak semata aspek kesehatan. Tadi ada aspek ekonomi, tapi saya melihat multiplier efeknya. Efek berganda nomor 1 tadi konsumen tembakau nomor 1, multiplier efeknya itu adalah masyarakat miskin tadi ya, yang pendapatan rendah, yang 70% laki-lakinya yang merokok, dan prevalensinya makin meningkat. Artinya kantong orang miskin, terutama suami atau laki-laki, itu digerus untuk belanja belanja rokok atau turunan tembakau. Artinya untuk makanan bergizi atau pendidikan itu pasti dibengkalaikan. Pasti prioritas bagi laki-laki adalah ngerokok. Itu satu, berapa kalau sekian puluh tahun dia merokok, itu perlu dikalkulasi. Nomor 2,
anak-anak, prevalensi anak-anak makin juga meningkat. Itu bagaimana misalnya anak-anak itu alokasi belanjanya tiap hari misalnya ya, terutama di kota-kota itu ternyata juga karena prevalensi naik dialokasikan ke itu belanja rokok. Dan kebanyakan riset yang pernah saya temukan itu kebanyakan penghasilan atau pendapatan industri rokok itu berasal dari penjualan ketengan. Jadi tentu orang miskin dengan anak-anak itulah yang menyumbang kepada industri rokok. Ya, itu berapa efek multipliernya ke anak-anak. Nah, mungkin saya tambahin yang ketiga adalah perokok pasif. Perokok pasif terutama ibu hamil itu berapa banyak yang cacat karena asap rokok. Mungkin dia tidak merokok istrinya, tapi kan ekosistem dalam rumah tangga itu kena. Dan berapa membuat cacat anak-anak yang lahir itu karena asap rokok. Dan mungkin satu ekosistem keluarga kena. Itu belum harus di multiplier itu harus dihitung. Yang keempat menurut saya adalah berapa yang industri. Mereka yang kerja di industri atau pabrik rokok itu mereka itu dipaksa memproduksi batangan rokok, tetapi upahnya sangat rendah. Dan di beberapa daerah industri rokok di Kudus atau di beberapa daerah lain misalnya di Kediri dan seterusnya, UMR mereka itu sangat rendah demi memproduksi rokok gitu ya. Jadi berapa mereka UMR-nya rendah, nggak dapat apa-apa, sangat rendah sekali, kemudian berkontribusi kepada industri rokok. Dan yang kelima, kalau mau dihitung spektrumnya lebih luas, Bu ya, adalah petani tembakau, bukan petani, buruh. Kalau petani sih buruh tembakau yang bekerja terutama ibu-ibu yang saya pahami mungkin dari sisi kesehatan, dari hulu saja itu tembakau itu artinya tumbuhan tembakau itu sudah bermasalah, sudah penuh nikotin, bahkan mungkin perlu diriset berapa penyakit ditimbulkan terhadap ibu-ibu misalnya yang sebagai buruh perempuan misalnya yang kerja di sana. Saya kira banyak berpenyakitan. Nah, itu multiplier efeknya mungkin ya menurut saya 500 triliun tadi 2015 kalau dihitung dengan modal dibuat oleh dokter mungkin itu mungkin 1.000 triliun, saya mungkin lompatin mungkin 2.000 triliun dengan spektrum yang 4 kali lipat ya. 4 kali lipat. Coba kita hitung, saya mungkin Bu bisa ini spektrum harus lebih luas dengan modal multiplier efek itu. Saya kira itu dari sisi sosial ekonominya menurut saya. Ya. Jadi bisa dilihat dari diskusi awal bahwa ada peningkatan ya Pak ya, ada kemungkinan peningkatan beban ekonomi akibat konsumsi tembakau. Tidak hanya sedar angka tapi juga basis perhitungannya menurut Pak Mahir, karena kita Indonesia juga sudah mulai ingin menerapkan SDGs, walaupun kami sempat dari chat meneliti ternyata banyak yang dilanggar. Ketika misalnya pengendalian tembakau ini tidak dikontrol dengan baik, SDG 1, SDG 2 bahkan termasuk yang kesetaraan gender pun menurut Pak Mahir juga belum ada penelitian tentang dampak kesehatan terhadap buruh rokok yang mayoritas perempuan ya Pak ya. Gitu. Nah selanjutnya kita ingin mengeksplorasi pendapat Dr. Suatu Kosen lagi. Bagaimana Pak pendapat Bapak tentang misalnya tentang PHTC, kemudian kemungkinan alokasi dana cukai untuk layanan promotif preventif, kemudian kita melihat RPJMN 2025 ini belum memasukkan indikator biaya ekonomi akibat tembakau, baru prevalensi Pak. Jadi dari tahun ke tahun ketika ngomongin prevalensi, mereka bilang gerak dikit tuh udah sepertinya diapresiasi, padahal biaya kesehatan ternyata meningkat terus. Bagaimana Dr. Suatu Kosen? Iya, jadi sebetulnya tadi dikatakan ini spiraling terus sebetulnya, cuma nggak diakui. Nggak diakui. Ya kan? Nggak mau mengakui ya? Iya, lalu kita bilang, kita udah ikutin FCTC. Padahal kan enggak. Di FCTC kan udah lama tuh misalnya anak kecil nggak boleh beli rokok. Ya kan? Nggak boleh disuruh beli rokok juga. Misalnya. Lalu juga penjualnya nggak boleh menjual.
Ya. Itu juga tidak dipatuhi dengan benar kan. Lalu kan ada jarak dengan sekolah segala macam, itu juga tidak dipatuhi dengan benar. Kalau lihat misalnya penelitian GYTS Global Youth Tobacco Survey yang terakhir, itu meningkat terus. Kita punya perokok laki-laki siswa, Anak ya. anak SMP, SMA terus Youth meningkat. ya, yang youth. Ya. Lalu juga kalau kita lihat rokok elektrik, itu juga ngamen, bukan cuma di kalangan pekerja muda, tapi juga di kalangan anak sekolah. Karena murah sekali. Jadi yang dari Cina, dari RRC itu bisa dengan harga sangat murah dijual di mana-mana. Ya, betul. Dan itu sebetulnya yang dulu saya khawatirin, karena dia bahaya sekali kan rokok elektrik ini. Ya, lebih bahaya dari rokok konvensional. Masalahnya bukan itu, masalahnya dia tetap ada nikotin. Ya kan, orang pikir oh enggak ada nikotin, padahal dia ada nikotin. Yang kedua, dia mudah sekali disusupin macam-macam berbahaya, narkoba. Nah, udah kelihatan itu. Udah berapa tempat kan di rahasia ada narkobanya. Dan itu sangat berbahaya sekali untuk generasi muda. Tapi kita belum ada penelitian khusus untuk itu sebetulnya. Nah, kalau lihat program Hasil Terbaik Cepat, memang saya rasa ini tepat sekali topiknya, ya kan? Kita menganjurkan makan bergizi gratis dengan harapan bahwa gizi anak sekolah bisa lebih baik, ya kan? Seperti dulu mungkin mereka bawa uang jajan tapi nggak dipakai untuk makan, mungkin pakai untuk rokok. Jadi ini cocok sebetulnya bahwa kita harus menggiatkan bukan hanya makan bergizi gratis tapi juga stop rokoknya, ya kan? Jadi harus lebih kuat ini. Memang berbagai upaya sudah dilakukan, misalnya kan ada daerah-daerah yang smoke free area, ya KTR kan? ya, KTR itu makin lama makin luas, tapi nggak di maintain dengan baik gitu lah. Jadi law enforcementnya kurang kuat. Iya, enforcement kurang kuat. Lalu sesudah sekian bulan misalnya lupa itu. Lalu sekitar sekolah itu tetap orang masih jualan rokok. Jadi mudah sekali untuk mendapatkan rokok. Tadi disinggung mengenai batang. Jadi sebetulnya mungkin 60% penjualan rokok di Indonesia ini dari batangan. Ya, supir oplet, supir bemo, apa segala macam batangan anak sekolah. Nah, kemarin kan di undang-undang yang terbaru dari kita sudah melarang. Iya, betul. Cuma pelaksanaannya nggak tahu. Belum. Pelaksanaannya belum sepertinya. Itu yang sebetulnya mati-matian ditentang oleh perusahaan rokok, pabrik rokok. Iya. Karena dia punya omset dari situ 60%. Iya. Dari penjualan batangan ya. Iya. Dan yang jual batangan hanya kita. Tidak Negara ada lain di dunia nggak ada yang jual batangan. Betul. Bagus ya. Iya. Jadi aneh banget. Tapi sekarang ini mestinya kita enforce itu bahwa batangan dilarang sama sekali. Iya, betul. Itu kan dulu kan mudah sekali dapat batangan. Anak-anak cuma berapa ribu rupiah pakai batangan, ya kan? Nah, jadi dalam kaitan ini sebetulnya kalau jajannya anak, kan nggak semua anak juga tidak diberi jajan. Mungkin bapaknya kasih uang jajan. Iya, pastinya, Ya, Pak. jadi mungkin bisa membantu juga makan bergizi gratis ini sebetulnya. Di samping makan bergizi gratis, barangkali ada snack yang dia beli juga di sekolah, ya kan sebetulnya. Nah, kalau kaitan dengan pemeriksaan kesehatan gratis, saya sudah bilang bahwa sebetulnya kita memang dari hulu mesti menahan prevensi. Kalau kita biarkan ayo ngerokok silakan, baru kita periksa di puskesmas dia sakit atau enggak, itu kan paradoks. Iya kan. Belum lagi kita dampaknya, mungkin BPJS kita setengah bangkrut nanti kalau makin lama makin naik. Sekarang udah goyang dia sebetulnya, walaupun dibilang tempo hari masih cukup, tapi dengan naiknya terus pasti akan defisit. Kita udah lihat semua itu di Australia, di Kanada, di Inggris, bahwa nggak cukup memang untuk mengatasi ini, mesti dari awal, dari pencegahan. Mencegah lebih baik ya Pak. Iya betul. Seperti lumbung pangan ini memang kesempatan. Tadi sudah dikatakan barangkali ini alih tanam untuk petani, ya kan. Tapi memang banyak petani merasa masih lebih untung
Dulu kami coba di beberapa tempat pakai vanila, mereka merasa lebih untung tanam tembakau dan lebih mudah. Lebih mudah Lebih ya, mudah. hanya beberapa bulan panen gitu. Iya, lalu juga nggak perlu diairin, nggak perlu Iya. diapain, dia tumbuh sendiri. Jadi memang agak repot itu. Tapi memang saya tadi dikatakan itu kesempatan ke kita sekarang untuk memperkuat bahwa sebetulnya tanaman tembakau bisa dirubah. Tapi ingat bahwa sebagian lagi tanaman tembakau itu datang dari luar, impor. Iya, Ini yang tembakaunya. repot sekali sebetulnya. Betul. Jadi pabrik-pabrik tembakau besar, mereka itu bukan ngambil dari petani sebetulnya. Mereka pura-pura ngebelain petani segala macam, biayai untuk demo, tapi yang dibeli, yang diimpor dari luar karena lebih murah bibitnya. Bukan bibitnya. Tembakonya. Tembakaunya. Iya. Tembakonya. Daun tembakaunya. 40% kalau nggak salah ya, lebih. Berapa? 40% lebih itu iya. impor Itu yang kita tahu. ya, untuk Bisa bahan lebih. baku rokok. Iya. Jadi Indonesia. dengan akibat kita punya harga di sini jatuh. Iya. Harga petani jatuh. Ya. Karena nggak Tidak dibeli. terserap ya oleh pabrikan Iya, mereka. nggak terserap. Karena mereka ngimpor lebih murah. Iya, Tapi yang salah pemerintah, kenapa kasih kuota impor? betul. Mestinya nggak boleh ada impor gitu kan. Iya. Aneh banget impor tembakau, ya kan? Nah, ini cukup menarik juga integrasi lintas lembaga. Iya. Itu kan Dari dulu itu payah. payah. Dari dulu payah, Ini iya. kayaknya Tadi quote yang katakan cukup kan, bagus, payah. misalnya tenaga kerja tembakau, gajinya dari dulu rendah sekali Iya, dibanding buruh pabrik tembakau. lain. Ya, buruh pabrik tembakau Iya ya. kan? Iya, buruh tembakau itu terlalaikan selama ini. Iya. Nah, potensi alokasi dana cukai sebetulnya memang bagus idenya, tapi kenyataannya memang agak susah ya. Kayak kemarin kan dipakai untuk BPJS Iya. atau lain-lain. Mestinya memang harus lebih ketat. Alokasi dana cukai dari tembakau dipakai untuk kegiatan promotif preventif. Itu harus bisa dilakukan mestinya. Nah, misalnya kan ada upaya untuk counseling di Ya, berbagai UPM ya. Unit berhenti merokok, Iya, konseling. berhenti merokok di berbagai puskesmas segala macam, Iya. tapi nggak disupport dengan kuat gitu loh. Betul, betul. Jadi selama ini ada yang cuma sebulan satu, ada yang cuma 6 bulan satu orang Iya. yang di counseling itu kan nggak sama juga nggak ada. Iya. Dan Iya itu kan? sepertinya hanya target kuantitatif aja, jumlah yang penting ada quitline atau apa? Quit telepon line, iya, ya, tapi quitline quit line-nya aja kalau nggak ada yang dengerin dan nggak ada yang datang nggak untuk datang untuk konsultasi kan ya. sama juga bohong itu. Ya, betul. Percuma. Iya. Jadi target pemerintah itu selama ini kuantitatif aja, tetapi Betul. secara kualitas dan Betul. efektivitasnya tidak pernah dimonitor ya, Iya. Dok, seperti itu. Jadi pemerintah nih setengah hati sebetulnya kalau mau Setengah jujur. hati ya. Tadi setengah udah hati untuk pengendalian tembakaunya ya, setengah hati. Jadi secara tata kelola lintas lembaga, misalnya Kemenkes sudah Iya. mencoba bikin ini, tapi Betul. Kemenkeu atau mungkin Kementerian Pertanian, bahkan Kementerian Perindustrian malah tidak mendukung dan lain sebagainya. Lalu seperti itu kan ada roadmap bagaimana mengembangkan industri tembakau IHT di ya, Indonesia. industri Iya, hasil tembakau. kan aneh sekali. Jadi kita mau bikin lagi pabrik tembakau lebih besar lagi, Ya, sudah dibangun sebetulnya. ya. Jadi orang lain senja di sini malah meningkat. Jadi bukan sunset industry lagi dong ya Ini Pak Waheri. sunrise. Jadi sunrise industry Karena untuk bagi Indonesia gitu. untungnya paling banyak sudah Untungnya jualan apa? tembakau, jualan rokok. Tapi itu sunrise industry just for some people aja, untuk beberapa orang Oh aja iya, kan. untuk Just, pemilik aja. Iya, untuk pemilik aja. Tapi dampaknya kan yang dia timbulin besar sekali. Iya, itu. Nah, kalau mengenai indikator, sebetulnya Bappenas sudah berusaha memasukkan, Ya, tapi itu kita nggak pernah dapat budget untuk upaya pengendalian tembakau.